sifatilah ghairi. Insan itu adalah rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku, dan sifatku itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Lalu bagaimana supaya kita mampu memandang, melihat, dan memahami bahwa insan itu tiada lain adalah dirinya Allah? Jalannya Bapak Ibu, kita mesti keluar daripada diri kita ini. Keluar daripada keakuan dan kesadaran diri kita. Jangan merasa kita ini ada, jangan merasa kita ini wujud. Ketika kita telah duduk pada makam aryan, makam telanjang, telah lepasnya kemalekatan merasa wujud dan bersifat pada diri ini, maka ketika itulah Bapak Ibu mampu memandang dan melihat Allah itu benar-benar wujud dan nyata. Nyatanya Allah itu benar-benar terang. Terangnya tidaklah menyilaukan pandangan mata dan tidak pula menyilaukan pandangan hati. Begitulah baginda Rasul menjelaskan kepada kita. Innakum satarawna rabbakum ayyahna. Sesungguhnya kamu memandang dan melihat serta menyaksikan Allah itu. Yang kamu imani itu adalah Allah yang nyata. Adalah Allah yang terang, Allah yang jelas. Kalau mata ini mampu memandang segala yang nyata, maka Allah itu lebih nyata daripada pandangan mata. Kalaulah alam ini nyata dan terang, diri kita ini nyata dan terang, Allah itu lebih nyata dan lebih terang lagi dibandingkan nyata dan terangnya alam dan diri ini. Tapi kenapa kita tidak mampu memandang dan melihat akan wujud nyatanya Allah itu? Kalau Allah itu nyata dan terang pada alam dan pada diri kita ini. Itu sebabnya Bapak Ibu. Karena kita masih terhijab akan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini ada. Kita masih terhijab dengan keakuan diri kita. Selama ini kita masih mengatakan bahwa kita ini yang wujud. Kita yang hidup, kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang berkata. Kita yang mengetahui, berkuasa dan berkehendak. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, sejak mula adanya diri kita, kita tidak pernah ada. Kapan sejak mula adanya diri kita Bapak Ibu tidak pernah ada? Sejak Allah itu wujud. Sejak Allah itu menyatakan dirinya, innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada yang wujud, tidak ada yang nyata, tidak ada yang awal, akhir, zahir dan batin. Dahulu, sekarang dan akan datang. Ingat kata Allah. Yang benar-benar wujud, yang benar-benar bersifat awal, akhir, zahir dan batin. Dahulu, sekarang dan akan datang. Illa anak malaikat aku, kata Allah. Tapi kenapa manusia tidak mampu memahami itu? Kalau Allah wujud nyata dan terang, itu disebabkan, kata Ustadz, karena manusia ini terhijab dengan keakuan dan kesadaran dirinya yang merasa ada selama ini. Padahal kita sebenarnya tidak pernah ada. La haula wa la quwata illa billah. Maka jikalau kita ingin melihat, menyaksikan Allah yang wujud dan yang nyata itu, kalau memang dia cuma yang ada semata-mata sejak dahulunya, sekarang yang akan datang, maka apa pesan Rasul kepada kita? Apa nasihat Rasul kepada kita? Bagaimana cara Rasul membimbing dan menuntun kita? Bahwa Allah saja yang wujud, yang hidup itu. Kata Rasul, innakum lan tara rabbakum hatta tamutu. Ingat kata Rasul, kamu tidak akan pernah bisa mengenal Allah. Takkan bisa kamu bisa liqo dengan Allah. Takkan bisa kamu melihat dan menyaksikan Allah. Takkan bisa kamu bertatap wajah dengan Allah. Sehingga benar-benar dirimu itu mati. Rupanya orang yang mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Kalau orang yang mati yang mampu dan bisa melihat dan menyaksikan Allah, mati yang bagaimana pula maksudnya Bapak Ibu? Apakah mati secara syariat?
Mati secara syariat itu ruh melepaskan cangkangnya. Apakah orang yang mati secara syariat yang mampu dan bisa melihat Allah? Tidak, Bapak Ibu. Mati yang bisa melihat dan menyaksikan Allah itu menurut Rasul adalah mati secara makna hakikat. Mati secara makna hakikat itu artinya mutu qabla an tamutu. Matikanlah dirimu sebelum habisnya usia umurmu. Matikanlah dirimu sebelum ajalmu sampai. Matikanlah dirimu di waktu hidupmu. Itu maksud kalimat itu, Bapak Ibu. Matikan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa diri kita ini wujud dan bersifat. Keluar kita dari diri kita. Kalau kita sudah keluar dari diri kita, sudah sadar kita bahwa kita tidak pernah ada, kita ini mati, kita ini tiada, kita ini buta, tuli dan bisu, kita ini bodoh, papa dan lemah. Maka disitulah kita bisa paham, mengenal dan melihat rupanya yang sebenar wujud itu hanya Allah. Kalau Allah yang sebenar wujud, Bapak Ibu, mana wujudnya? Kesempurnaan wujudnya itu adanya Allah itu. Inilah yang disebut namanya dengan insan. Al-insanu nafsiyud wa ana nafsahu wujudahu. Insan itulah sebenarnya diri aku dan akulah sebenarnya wujud daripada insan itu. Kalau ini yang dikatakan wujudullah dari ujung rambut sampai ujung kaki ini. Lalu kemana memandang basarnya? Memandang basarnya itu pada mata ini. Kemana memandang sami'nya? Memandang sami'nya ini pada telinga ini. Kemana kita memandang dan melihat kalamnya? Memandang dan melihat kalamnya pada lisan ini. Kemana kita melihat ilmunya? Melihat ilmunya pada akal ini. Kemana kita memandang dan melihat irodatnya? Memandang dan melihat irodatnya itu adalah pada hati ini. Kemana pula kita memandang dan melihat kudratnya? Memandang dan melihat kudratnya, inilah pada kaki ini. Lalu kemana kita memandang dan melihat hayatnya? Memandang dan melihat hayatnya, itulah nampak pada napas yang turun naik keluar masuk melalui batang hidung ini. Rupanya Bapak Ibu, manusia itulah kesempurnaan tajalli nyatanya di Allah. Kalau kita sudah paham dan sadar bahwa manusia itu adalah tajalli nyatanya diri Allah, maka rahasiakanlah diri Allah itu pada diri manusia. Jangan dikatakan manusia itu Allah, jangan disebut Allah itu manusia. Manusia sebutlah manusia, Allah katakanlah Allah. Walaupun manusia mengatakan dirinya manusia, tapi dia paham dan sadar bahwa manusia itu itulah nyatanya akan wujud diri Allah itu secara sempurna. Inna rabbaka ahatu minnas. Maka supaya kita mampu memahami dan menyadari memang dia satu-satunya yang ada, yang sempurna pada alam dan sempurna pada diri kita ini. Itu lebih paham dan mengertinya kita Bapak Ibu. Memandang dan melihat serta menyaksikan Allah itu yang benar-benar wujud secara mutlak. Maka tunggulah pesan-pesan berikut ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita mencoba untuk memahami ya, bagaimana Bapak Ibu mampu melihat, memandang dan menyaksikan Allah sebelum ruh itu melepaskan cangkangnya itu. Maka pesannya Nabi, mutu qabla anta mutu. Mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Maksudnya matikan diri sebelum mati itu, matikan keakuan dan kesadaran diri kita yang merasa kita ini wujud dan yang bersifat. Inilah bahasa kiasnya, keluar kita dari keakuan dan kesadaran diri kita. Jangan ada Bapak Ibu merasakan bahwa Bapak Ibu itu wujud dan bersifat itu. Lepaskan kemalaikat